isu perubahan yang diusung oleh Anies dengan Caimin sendiri, sebenarnya isu perubahan yang seperti apa ya? Ya, kalau kita melihat karena memiliki satu semangat yang sama, yaitu ingin adanya perubahan pada Indonesia menjadi lebih adil. Masyarakat kecil serta mampu mempersatukan masyarakat dan melihat Jumpa lagi di podcast kami di Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa lagi warahmatullahi dengan wabarakatuh. kami Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Kami masih di kantor DPW Partai Nasdem. Sekarang kami berbincang dengan Wakil Sekretaris DPW Partai Nasdem Sumatera Selatan dengan Bang Misnan. Assalamualaikum Bang Sabun. Bang Misnan Hartono, sarjana hukum. Beliau juga seorang advokat, Ya. pengacara yang ada di Kota Palembang. Bang, Abang juga kan selain Wakil Sekretaris, juga kabarnya juga mencalonkan diri. Ya, Bang, betul. Mencalonkan diri sebagai anggota DPR kan? Anggota provinsi. Ya. Di dapil berapa, Bang? Dapil 7. Dapil 7 itu ada Kabupaten Lahat, Kota Pagarlam, dan Kabupaten Palawang. Jadi, Oke. Nah, kita tanya lagi nih, Bang. Itu Abang kan yakin banget tuh. Mencalonkan itu tentu punya keyakinan dong. ya, Yakin jadi nggak sih, Bang? sangat yakin. Kenapa tuh yakin, Bang? Karena saya pertama asli putra daerah Pagarlam dan Lahat. Oke. Yang kedua, di dalam dapil saya itu ada beberapa tokoh Oke. yang potensinya bagus. Ya. Saya berpikir ini satu kursi secara politik. Secara politik ya? Secara politik satu kursi sudah di tangan Nasdem. Sudah di tangan Nasdem. Nah, sudah dihitung dengan kawan-kawan yang lain. Kita berusaha untuk mengejar target lebih dari satu. Oke. Insya Allah, kalau itu memang maksimal, mudah-mudahan kita bisa dapatkan. Yang kira-kira yang bisa merubah opini Abang itu tentang satu kursi itu, apa kira-kira? Pertama, masyarakat ini sudah sangat mengenal yang namanya Partai Nasdem. Yang kedua, tokoh Nasdem Pak Surya Paloh ini sangat Dikenal. Tokoh yang sangat unik. Ini menurut masyarakat yang kita turun ke lapangan. Ditambah keyakinan kita bahwa Nasdem mengusung saudara kita Anies Baswedan. Pasangan Anies Baswedan. Terus diperarat lagi dengan salah seorang wakil yang memang tokoh dari kalang muda partai politik, Pak Muhaimin Iskandar. Jadi menyatunya kedua orang ini sangat berpengaruh di tingkat grassroots yang paling bawah. Jadi kalau hitung-hitungan politiknya rasanya agak impossible kalau tidak dapat kursi itu, Pak, ya? Betul. Tidak impossible. Justru saya berpikir 2 kursi ini coblos gambar partai itu akan lebih banyak. lebih banyak. Lebih banyak ya. Mungkin masyarakat yang tidak tahu nama kita, dia tahu yang namanya lambang Partai Nasdem. Itu yang saya berpikir positif di situ. Kursi itu ya. Artinya Abang punya keyakinan bahwa dengan Nasdem mencalonkan Anies sebagai calon presiden ini, itu membawa dampak yang baik kepada Partai Nasdem. Betul. Seperti itu. Betul. Karena begini, sosok Anies ini kan sosok yang sederhana. Orangnya pintar, kerjanya juga berhasil. Kita lihat pada saat beliau menjalankan tugas amanah masyarakat di DKI Jakarta. Dan ini betul-betul membuat nilai tambah yang luar biasa ini. Karena saya 1 minggu sekali turun itu. Ke dapil? Ya, biasanya saya minggu sama Senin, Selasa, saya turun. Ada dapil? Nah, jadi apa yang disampaikan oleh masyarakat itu satu kepada saya. Untung Pak Misnan itu ada di Nasdem. Saya sudah berpikir positif. Karena apa? Di situ juga ada Anies. Sudah itu, Sumatera Selatan ini
dipimpin oleh Bapak mantan Gubernur Sumatera Selatan, Pak Herman Deru. Yang juga merayat. Iya, yang juga merayat dan memang beliau suruh turun ke lapangan. Jadi ada nama kita berkait ke nama Pak mantan Gubernur, berkait kepada Pak Surya Paloh, Berkait dengan berkait Anies. kepada Pak Anies Baswedan. Termasuk sekarang menjadi pintu masuk yang paling terbagus, terbaik berpasangan dengan Caimin ini. Makanya secara politik kita melihat Amin di Sumsel itu, yakin deh. Saya pasti yakinkan ini secara politik di atas 50%. Di atas 50%. Di atas. Saya nggak bicara 80 ya. Ya. Yang jelas 50% ke atas. Karena begini, saya melihat beberapa bulan yang lalu, Anies ini ditempatkan di posisi yang paling terbawah terus. Di survei. Di survei ya. Tapi begitu kita melihat Fakta lapangan. medsos masyarakat yang berkembang, survei-survei tertutup. Tertutup. Nah, maka dalam hal ini kita yakin bahwa Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar akan juga mendongkrak kawan-kawan di PKB, di PKS, dan di Nasdem. Saya yakin juga ini ketiga partai politik naik ini. Dampaknya positif semua Sangat-sangat ketiga positif. partai ini. Sangat-sangat. Dan kepada calon-calon anggota dewan. Sangat, betul. Bang, tentu abang juga menangkap aspirasi dari masyarakat itu tentang sosok dari Anies ini. Ya, betul. Selain dia lembut, selain dia cerdas, apa yang bisa abang tangkap lagi sebenarnya? Sopan. Sopan. Santun, cara bicara. Bagaimana dengan prestasi kerjanya sendiri? Saya ini termasuk orang yang sering pulang pergi Jakarta ya. Jadi kebetulan saya juga tinggal di sana juga kemarin-kemarin itu ya. Jadi kalau melihat tatanan kota di Jakarta, Anies Baswedan termasuk orang yang berhasil Dalam meredam konflik, meningkatkan partisipasi. kemajuan fasilitas DKI. Jadi kita bisa menyaksikan secara langsung. Nah, pesan itu bang, sebagai anggota dewan, calon anggota dewan, apakah abang juga berusaha mensosialisasikannya kepada Sebenarnya tanpa kita sosialisasikan, masyarakat sudah melihat langsung. sudah melihat langsung ya? Keberhasilan salah satu sosok ya, Anies Baswedan. Kadang-kala kita belum menjelaskan, masyarakat sudah lebih menjelaskan. Lebih tahu dia lebih daripada tahu kita. dari kita. Kenapa? Perkembangan di medsos itu masih sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Nah, ini kita berharap setelah selesai pendaftaran tanggal 19 Oktober nanti, Gema Amin ini akan menjadi meningkat terus. Artinya yang selama ini orang ragu-ragu bahwa Amin tidak bisa dicalonkan, tidak bisa Betul. maju sebagai calon Betul. presiden, itu sudah hilang. Satu kata yang perlu kita cermati atau kita berpikir, dengan bahasa singkat Amin itu saja sudah menunjukkan Terpercaya. Anies Caimin. Bahasa menyatunya karena Amin ini kan. Dari sini saja sudah kelihatan. Allah pasti meridoi ini. Itu Kenapa? Kita ini butuh sosok pemimpin yang benar-benar akan masuk ke tangan-tangan rakyat. Yang rakyat sekarang ini mengulurkan tangan, mohon betul kepada pemimpin yang sopan, sederhana. Tidak terjadi kekerasan. Karena kalau kita melihat kondisi sekarang, artinya Amin lah yang akan memimpin untuk meredam masyarakat, untuk mengayomi rakyat dan bangsa negara ini. Tapi bang gini bang, tapi kalau kita juga melihat realita jadi di masyarakat juga, Ya. artinya masyarakat ada juga yang melihat dari sisi negatifnya. Nah, sebagai calon anggota dewan sendiri dari Partai Nasdem yang mengusung Anies, bagaimana sih sebenarnya respon abang dengan hal seperti itu? Jadi begini, setiap yang namanya manusia itu pasti punya kekurangan. Saya. Bagaimana kita menerai kekurangan itu? Jangan dijadikan black campaign. Jadi kekurangan jadi jangan dijadikan black campaign. Apalagi kekurangan itu yang bukan kekurangan, yang dimuncul-munculkan. Itu yang jadi persoalan. Kalau masyarakat sekarang ini sebenarnya sudah bisa melihat, Sudah bisa menilai. sosok kedua pasangan ini, baik Anies Baswedan maupun Caimin kan. Nah,
isu perubahan yang diusung oleh Anies dengan Caimin sendiri, sebenarnya isu perubahan yang seperti apa ya? Ya kalau kita melihat tuh bukan mau dirubah, mau dirombak betulan, bukan. Bukan seperti Artinya begini, Hmm. pekerjaan yang sedang dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan oleh Presiden sekarang ini, jika memang itu baik, kebaikan harus dilanjutkan. Kalau memang itu ada kekurangan, harus dibenari. Tugas Jadi daripada perubahan itu bukan berarti enggak, merubah Tidak. seluruhnya, bukan tidak ya? seperti itu. Kadang-kala ini Di-blow up saja. iya, dibully Di-blow up. begitu besarnya. Sebegitu besarnya. Seolah-olah Pak Anies ini benar-benar orang yang bertolak belakang dengan pemerintah sekarang. Saya pikir kalau memang pekerjaan sudah selesai, belum selesai, mungkin harus diselesaikan. Betul. Gitu. Saya berharap, atau kita juga berharap, di saat nanti Pak Anies dan Pak Caimin ini memimpin, akan betul-betul membuat rakyat ini lebih baik aja. Oke, luar biasa. Bang, closing power Bang, Boleh. untuk para pendukung Anies. Boleh. Silakan Bang, sampaikan Bang. Kawan-kawan, masyarakat secara keseluruhan Sumatera Selatan dan seluruh di tanah air, jangan tunggu lagi. Anies Baswedan, Caimin, orang yang paling tepat untuk memimpin bangsa dan negara kita ini di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itulah akhir dari bincang kami. Saya Ida Siril. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa.